قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pengajian malam hari ini Allah menetapkan kita kemudahan pada kita bisa mengambilnya. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita wujudkan dalam hidup amal kita di dalam kehidupan. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada tujuan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam menegakkan sunnahnya sampai akhir hayat. Hadirin jemaah pengajian yang dirahmati Allah SWT, kita melanjutkan tentang zikir-zikir, yaitu zikir pagi dan petang. Karena memang kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berzikir di waktu pagi, di waktu petang, dan di situ dijelaskan bahwa di waktu pagi kita dianjurkan untuk berzikir sampai terbit matahari. Di waktu sore kita dianjurkan berzikir sampai terbit matahari. Ini sesuatu yang diajarkan, bagaimana disebutkan di dalam keterangan yang sudah kita bahas. Ada dua zikir yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu, yaitu hendaknya kita membaca zikir di waktu pagi 3 kali, dan kita akan terhindar daripada sesuatu yang mendatangkan bahaya, baik di langit maupun di bumi. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk membaca pada setiap pagi dan petang dengan zikir Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Itu dianjurkan untuk dibaca 3 kali. Bagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian zikir berikutnya yaitu dibaca di waktu sore. Dibaca di waktu sore yaitu a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Saya tidak akan mendatangkan mudarat baginya pada malam itu. Tidak akan terkena, yaitu setiap binatang yang berbisa. Di saat kita membaca di sore hari dengan kalimat atau berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian disebutkan pula di dalam Sunan Abi Dawud dan At-Tirmidzi, dan selain daripada keduanya bersumber daripada sahabat Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, kharajna fi lailatin matarin wa dhulmatin shadidah. Kami pernah keluar di waktu malam yang tengah turun hujan lebat dan gelap, yang sangat gelap. Kemudian kami minta kepada Rasulullah SAW, naqtubu Rasulullah liusalliya al-'anfana, minta kepada Rasulullah SAW untuk mengimami kami, untuk salat bersama kami. Kemudian setelah aku mendapatinya, fa'adratuhu, lalu aku mendapatinya dan beliau berkata, qul, katakan, kata Rasulullah SAW kepada
Abdullah bin Zubair. Kemudian Abdullah bin Zubair mengatakan, "Fala aqul syai'." Aku tidak mengatakan sesuatu. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh lagi kepadanya, "Qul," katakan. Aku juga untuk yang kedua kalinya mengatakan, "Fala aqul syai'." Aku tidak mengatakan sesuatu. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk yang ketiga kalinya dengan ucapanlah. Kemudian aku mengatakan, "Ya Rasulullah, ma aqulu." Wahai Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, katakanlah, "Qul huwallahu ahad." Kemudian yang kedua, wal mu'awwidataini, yaitu dua surat perlindungan dari qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Hina tumsiya wa hina tusbih. Tatkala kamu berada di waktu pagi dan tatkala berada di waktu sore, 3 kali. Takfi kami kulli syai'. Maka kalimat itu mencukupi bagimu dari segala sesuatu. Kalimat itu mencukupi kamu dari segala sesuatu, yaitu dari segala yang bisa mendatangkan bahaya. Dengan kalimat apa? Qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Itu dibaca di di waktu pagi dan di waktu sore. Rasulullah SAW mengatakan kalimat itu takfi kami kulli syai', mencukupi kamu dari segala sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya. Ini yang perlu kita baca secara kontinu, untuk selalu membaca kalimat-kalimat zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, yaitu di antara zikir-zikir yang sangat agung, doa-doa yang penuh berkah yang seharusnya bagi seorang muslim untuk senantiasa menjaganya pada setiap pagi dan setiap petang. Bagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sayyidul istighfar," penghulu daripada istighfar. Istighfar ini adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar itu banyak macamnya. Nah, kemudian dari sekian banyak macam daripada istighfar, ini disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai penghulunya istighfar. Penghulu pimpinannya, pemimpin istighfar. Seperti itu. Rasulullah SAW menyatakan, mengajarkan kepada kita, bacalah kata Rasulullah, ayyaqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah selain Engkau. Kita menyatakan sebagai tauhid, sebagai kalimat tauhid, di mana kita mentauhidkan Allah SWT bahwa tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah selain Allah SWT. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abdu. Engkau yang telah menciptakan diriku dan aku adalah hamba. Sebagai hamba tentunya dia harus betul-betul menghamba diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah selain Engkau. Engkau lah yang telah menciptakan diriku dan aku adalah hamba. Wa ana ala ahdi wa wa'di mastata'tu. Dan aku akan tetap setia pada perjanjianku kepadamu semampu yang bisa aku lakukan. Aku akan tetap setia pada perjanjianku kepadamu sesuai dengan kemampuanmu. Artinya kita dengan kalimat ini betul-betul berjanji kepada Allah SWT untuk menjadi hamba yang setia di dalam mengabdikan diri kepada Allah SWT, tentu sesuai dengan kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan.
Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku akan tetap setia pada perjanjianku kepadamu sesuai dengan kemampuanku. Kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah bertanya kepada kita, alastu Rabbiku, apakah aku, bukankah aku adalah Rabbmu? Maka dia mengatakan bala. Nah, betul. Itu adalah Rabbmu. Nah, janji ini kita tegaskan di dalam Sayyidul Istighfar. Aku akan tetap setia pada perjanjianku kepadamu sesuai dengan kemampuan yang bisa melakukan. Setelah itu dia berlindung kepada Allah. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Dari keburukan yang aku lakukan. Artinya dia minta perlindungan kepada Allah dari keburukan yang aku lakukan. Karena manusia ini tidak bisa lepas daripada melakukan keburukan. Nah, sehingga kita berlindung kepada Allah dari kejelekan yang aku lakukan, sehingga dia bisa berusaha untuk menghindari diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan jelek yang tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berlindung kepada Allah dari kejelekan yang aku lakukan. Abu laka bi ni'matika alayya. Kemudian dilanjutkan dengan adanya pengakuan seorang hamba. Aku mengaku bahwa engkau telah memberikan nikmat kepadaku. Itu nikmat yang memang tidak mungkin kita bisa hitung-hitung dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita mengakui dalam Sayyidul Istighfar ini, Abu laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui akan nikmatmu yang telah kau berikan kepadaku. Nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima, tentu semua kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Makanya Allah SWT menentang di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat, maka pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu kewajiban kita tidak ada lagi kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Tentu inti daripada kesyukuran seorang hamba yaitu untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah, terus melakukan amalan saleh. Lebih-lebih kita berada di bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang agung. Bagaimana kita berada di bulan apa sekarang? Bulan Rajab. Dan kita sudah masuk pada bulan Rajab, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam satu tahun itu 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebutkan dengan arba'atul hurum. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang diagungkan. Artinya dari 4 bulan itu amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh seseorang hamba, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan amalan saleh di bulan-bulan haram, di antaranya bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan haram yang terpisah dari 3 bulan yang lain. 3 bulan yang lain yang termasuk kepada bulan-bulan haram itu, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Itu yang berturut-turut. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang terpisah itu adalah bulan Rajab. Di antara Jumadah Tsaniyah dan Sya'ban. Antara Jumadah Tsaniyah dan Sya'ban ini adalah bulan Rajab. Setelah bulan Rajab masuk, kita akan masuk bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban akan masuk insyaallah bulan Ramadan. Nah, di bulan Rajab ini bulan haram. Amalan-amalan soleh yang kita lakukan di bulan haram, di bulan Rajab ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia, sebagai hamba-hambanya. Perbuatan wajib sehingga Allah menyatakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan itu. Pada bulan-bulan yang 4 bulan yang disebutkan dengan bulan-bulan haram, bulan-bulan suci. Padahal perbuatan zalim itu memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Nah, di dalam ayat ini ditekan lagi, jangan kamu menzalimi diri kalian sendiri. Karena apa?
karena perbuatan zalim yang dilakukan pada bulan-bulan haram, dosanya akan semakin dilipat gandakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Oleh karena itu, hendaknya kita membiasakan untuk melakukan amalan-amalan soleh, melakukan ketaatan kepada Allah SWT, dan itu semua sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi inti kesyukuran seorang hamba kepada Allah SWT tidak ada lain kecuali terus kita melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Makanya di dalam Sayyidul Istighfar ini ada pengakuan seorang hamba akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Aku ulaka min nikmatika alayya. Ya Allah, aku mengakui akan nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepadaku. Wa abu laka bidambi. Sementara aku mengakui akan dosa yang aku lakukan kepadamu. Dia mengakui akan nikmat Allah yang Allah berikan. Kemudian dia juga mengakui akan perbuatan dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia lanjutkan dengan faghfirli. Ya Allah, ampunilah dosa. Ampunilah dosa. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Engkau ya Allah. Kalimat yang seperti ini yang disebutkan dengan Sayyidul Istighfar yang hendaknya kita membaca pada setiap pagi dan petang. Rasulullah SAW mengatakan lanjutannya, man qalaha bil nahar muqinan biha famata min yawmihi qabla an yumsiya fahuwa min ahli jannah. Kata Rasulullah SAW selanjutnya, barang siapa yang mengucapkan kalimat itu, kalimat yang disebutkan dengan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca seperti itu di siang hari, di pagi hari, dengan meyakininya, dengan meyakini apa yang dia baca. Artinya orang yang membaca kalimat-kalimat zikir itu memang harus perenungan, direnungi, dipahami, diyakini. Siapa yang membaca kalimat Sayyidul Istighfar dengan meyakininya, kemudian dia mantap meninggal pada hari itu sebelum datangnya waktu sore, fahuwa min ahli jannah, maka dia akan menjadi penghuni surga. Dia akan menjadi penghuni surga. Siapa yang membaca seperti itu dengan meyakini kalimat itu, meyakini dengan sepenuh hati. Artinya dia mengakui sebagai hamba Allah, dia mengakui Allah adalah Rabb-Nya yang tidak ada sembahnya hak untuk sembah selain Allah. Dia mengakui bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengakui dia sebagai hamba Allah yang harus terus menghambakan diri kepada Allah. Kemudian dia akan tetap berjanji, akan tetap setia untuk memenuhi janjinya kepada Allah sesuai dengan kemampuan, dan dia berlindung kepada Allah dari keburukan yang dilakukan, dan mengakui akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, sementara dia mengakui akan dosa yang dia lakukan kepada Allah, lalu dia memohon ampun kepada Allah, faghfirli, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Kita renungi, kita yakini kalimat itu. Siapa yang membaca di pagi hari, kemudian dia mati sebelum datangnya sore, maka dia akan menjadi penghuni surga. Fahuwa min ahli jannah. Wa man qalaha min al-lail wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahli jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat Sayyidul Istighfar dengan meyakini kalimat itu, berarti dibutuhkan untuk pemahaman, dihayati, direnungi, dilaksanakan dalam kehidupan. Dilaksanakan dalam kehidupan kalau dia berjanji untuk setia di dalam melakukan peribadatan kepada Allah SWT sesuai dengan kemampuan. Dia berjanji kepada Allah, mengakui kenikmatan Allah, mengakui akan dosa-dosa, dan minta ampun kepada Allah, yakin dia dengan ucapan itu. Lalu dia mati sebelum datangnya pagi, dia baca waktu sore hari, sebelum datangnya pagi, fahuwa min ahli jannah, maka dia akan menjadi penghuni surga.
Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis sahih yang tentunya ini yang menyampaikan Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih tidak mengucapkan sesuai dengan selera hawa nafsunya, tapi apa yang disampaikan Rasul SAW itu adalah merupakan wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat itu dijelaskan di sini. Dari kalimat yang pertama, Allahumma ini sama dengan ya Allah. Nah, Allahumma sama dengan ya Allah. Kemudian anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abdu. Engkau adalah Rabbku, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang telah menciptakan diriku, aku adalah hamba-Mu. Kalimat ini adalah merupakan tadallul wa khudu'an, kalimat perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ketundukan. Ya, kalimat itu adalah merupakan kalimat ketundukan. Dengan mengatakan tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, kemudian dia mengakui bahwa Allah yang menciptakan dirinya, dia sebagai hambanya. Ini merupakan kalimat perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kalimat ketundukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iman bi wahdaniyatihi subhanahu bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi. Kalimat itu merupakan keimanan terhadap kemahasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhid rububiyah dan begitu juga di dalam tauhid uluhiyah. Tauhid itu adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah kita mengakui tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang memberikan kehidupan selain Allah, tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah, tidak ada yang bisa mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Ini yang disebutkan dengan tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah, mengakui akan tauhid uluhiyah, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah selain Allah. Ini masuk kepada tauhid uluhiyah. Kalau kita itu hanya beribadah kepada Allah saja, tidak beribadah kepada selain Allah. Makanya disebutkan anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabb. Artinya laisa li rabbun wa la khaliqun siwa. Tidak ada Rabb bagiku dan tidak ada pencipta bagiku kecuali hanya engkau ya Allah. War rabbu wa, sedangkan ar-rabb itu adalah al-malik, yaitu pemilik. Rabb diartikan di sini adalah pemilik. Jadi semua kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua apa yang ada di diri kita juga milik Allah Subhanahu wa taala. Kita milik Allah. Semua yang ada pada diri kita juga milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebagai zat pemilik, kapan saja akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan saja mau diambil sebagai pemiliknya, itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq, Allah yang mencipta, Allah yang pencipta. Ar-Raziq, Allah yang Maha memberikan rezeki. Rezeki yang kita gunakan dalam hidup ini. Ini rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga arti daripada Rabb itu adalah pengatur segala kepada segala makhluknya. Makhluk ini semua yang ada di alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini, kalimat anta rabbi ini adalah pengakuan tauhid rububiyah yang diiringi dengan engkau yang telah menciptakan diriku ya Allah. Anta rabbi alladzi khalaqtani laisa li khaliqun siwa. Engkau adalah Rabbku yang dimana engkau yang telah menciptakan aku, tidak ada pencipta lain selain engkau. Yang menciptakan diri kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta. Kemudian dilanjutkan dengan setelah mengatakan anta rabbi la ilaha illa anta. Tidak ada yang disembah dengan sesembahan yang hak selain engkau. Wa antal wahdak al-mustahiqqul lil ibad. Oleh karena itu engkau lah semata-mata yang berhak untuk diibadahi.
kita sudah menyatakan seperti itu, tidak boleh kemudian menyembah kepada selain Allah SWT. Tidak boleh menyembah kepada matahari, tidak boleh menyembah kepada bulan, bintang, menyembah kepada orang-orang soleh yang sudah mati di kuburan. Tidak boleh. Kemudian kita menyembah kepada Allah. Dan kita juga mengikrarkan diri dengan kalimat iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Berarti yang hak diibadahi hanya Allah. Karena Allah yang mencipta, Allah memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Semua makhluknya diatur oleh Allah SWT. Dan juga sebagai pemilik. Berarti yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan realisasi daripada tauhid uluhiyah. Tauhid mengesahkan Allah di dalam beribadah dengan kalimat iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Kemudian dilanjutkan dengan wa ana 'abdu, aku adalah hamba. Di dalam kalimat istighfar itu, sayyidul istighfar, ada kalimat aku adalah hamba. Atau ana 'abdul laka, aku hanya beribadah kepadamu sebagai hamba. Kewajiban sebagai hamba itu hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa antal ma'budu bihaqqin, engkau ya Allah zat yang hanya disembah dengan sebenarnya, tidak ada sembahan yang benar kecuali Engkau. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan aku akan tetap setia untuk melaksanakan janjiku sesuai dengan kemampuan, yaitu berupa keimanan. Kita telah berjanji, kita mengimani bahwa Allah sebagai Rabb dan melaksanakan ketaatan kepadamu, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan. Melaksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Karena ada kalanya kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Tidak mampu, di situ Allah beri keringanan. Bagaimana Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Seperti kita melaksanakan ibadah salat, tidak mampu berdiri, kita bisa duduk, tidak mampu duduk, kita bisa berbalik. Itu namanya keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Di bulan Ramadan tidak mampu berpuasa karena sakit, ya dia boleh tidak berpuasa, tapi dia wajib qadha. Orang musafir, dia berat untuk berpuasa, boleh berbuka, tapi dia wajib qadha. Ini namanya sesuai dengan kemampuan. Setia, untuk tetap setia melaksanakan janji kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kemudian kalimat berlindung kepada Allah dari keburukan yang dilakukan, yaitu yang bersandar kepada Allah SWT, berpegang teguh kepada Allah dari kejelekan yang telah dilakukan, dari kejelekan ancaman dari Allah, dari kejelekan akibat daripada perbuatan buruk, dari siksaan yang akan diberikan oleh Allah. Kita berlindung kepada Allah SWT. Kemudian Abu laka bi nikmatika alayya, aku mengakui akan nikmatku kepadamu, yaitu mengakui akan keagungan nikmat Allah yang Allah berikan dan banyaknya karunia dan kebaikan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, yaitu semuanya tercakup di dalamnya, yaitu bersyukur. Kewajiban seorang hamba yang telah dia mengakui akan nikmat Allah SWT, kewajibannya yaitu syukrul mun'im, yaitu mensyukuri Allah yang telah memberikan nikmat kepadanya, wa tabarri min kufranil ni'am, dan berlepas diri daripada mengkufuri nikmat. Orang yang tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, berarti dia mengkufuri nikmat, karena dia tidak bersyukur, tidak beribadah kepada Allah. Orang yang beribadah kepada Allah itu sebagai tanda kalau dia bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Sehingga dia mengakui dalam istighfar itu, aku mengakui akan nikmatmu yang telah Kau berikan kepadaku, sementara aku mengakui aku berbuat dosa kepadamu. Ampunilah dosaku ya Allah. Ini pengakuan seorang hamba. Seperti itu. Artinya jangan lepas daripada istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita lanjutkan dengan bacaan
faghfirli, ampunilah dosaku. Ya Allah, ampunilah dari semua dosa-dosa yang telah aku lakukan. Fa inna rahmataka wasi'atun wa sabhaka karimun, karena sungguhnya rahmatmu itu sangat luas, sifatmu amat mulia. Wala yata'adamuka dzambun an taghfirah, dan tidak ada yang dirasa besar bagi engkau ya Allah dosa apabila engkau akan mengampuni dosa itu, karena engkau adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang, yang tidak ada bisa mengampuni dosa-dosa selain daripada engkau, selain daripada Allah. Artinya apa? Bagaimanapun seseorang itu menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang kuat ketakwaannya, tetap dia sebagai manusia biasa. Bisa jadi satu saat dia terlanjur melakukan perbuatan dosa, tapi bagi orang bertakwa, orang yang beriman, dia langsung menyesal kepada Allah SWT akan perbuatan dosa, sehingga disebutkan dalam surat Al-Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalimat ini Allah SWT menjelaskan tentang ciri orang bertakwa. Disebutkan sebelumnya beberapa ciri orang bertakwa, kemudian dilanjutkan orang-orang yang bertakwa apabila dia berbuat fahisyah, yakni berbuat keji, berbuat dosa, atau dia menzalimi dirinya sendiri dengan perbuatan dosa dan maksiat itu, dia langsung ingat kepada Allah bahwa itu perbuatan dosa. Zakarullah. Setelah dia mengingat bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan dosa dan maksiat, fastaghfaru lidzunubi. Dia tidak menunda-nunda untuk minta ampun kepada Allah SWT, istighfar. Fastaghfaru lidzunubi. Dia beristighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Karena mereka yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Setelah itu Allah mengatakan, menutup ayatnya dengan walam yusirru ala ma fa'al, dan mereka tidak melanjutkan lagi daripada perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Ini sifat orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa, terlanjur dia berbuat maksiat, terlanjur dia berdosa, ingat bahwa itu perbuatan dosa dan istighfar. Kemudian dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi dari perbuatan dosa yang dilakukannya. Nah, ini syarat-syarat untuk bisa diterimanya tobat ini ada 3 macam, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, dia menyesal akan perbuatan dosanya, dia mengingat, menyesal dalam hatinya, dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, kemudian dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi akan perbuatan dosanya. Seperti ini. Kecuali kalau kita punya dosa dengan sama. Kalau kita punya dosa dengan sama, yaitu tentunya harus diselesaikan. Kita pernah menggolimi orang lain, ya datangi untuk minta maaf. Mengambil hak orang lain, kembalikan hak orang lain itu sebagai tanda orang bertobat. Kalau kita punya masalah dengan orang lain, dan cukup dengan istighfar yang banyak, dan cukup selesaikan dulu masalahnya dengan orang lain yang pernah kita dolimi. Nah, jangan tenang-tenang, yang penting saya sudah bertobat. Bertobat kepada Allah mudah. Nah, pokoknya kita lalai dalam masalah ibadah, sholat, kita minta ampun kepada Allah, diampuni oleh Allah. Istighfar, diampuni oleh Allah. Makanya Allah mengatakan, ya benar ada, wahai anak Adam, walaupun kau datang kepadaku dengan dosa-dosa sepenuh bumi, lalu kau beristighfar kepadaku, apa akan mengampuni dosamu? Ini dosanya dengan Allah, sudah. Kalau dengan Allah istighfar sudah diampuni oleh Allah. Tapi di saat kita berbuat dosa dengan sesama, nah ini Allah tidak akan mengampuni kecuali dia selesaikan dulu masalahnya dengan orang lain. Ini syarat yang keempat di saat kita berbuat zalim kepada orang lain. Hati-hati dengan kezaliman yang kita lakukan. Nah, kita diperintahkan untuk berbuat baik, bukan berbuat zalim. Bagaimana Allah mengatakan, waf'alul khair la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebaikan agar kamu bahagia. Artinya orang yang senantiasa berbuat baik itu dijamin bahagia. Allah yang menyatakan di dalam Al-Quran, yakni berbuat baik kepada Allah dengan ibadah-ibadah mahdoh. Nah, kemudian berbuat baik dengan sama manusia yang disebutkan dengan ibadah ghairu mahdoh. Karena ibadah itu ada ibadah mahdoh yang hubungannya seorang hamba dengan langsung dengan Allah. Ibadah ghairu mahdoh hubungan dengan
antara manusia dengan manusia yang lain. Itu namanya ibadah ghairu mahdhur. Kalau kita berbuat baik dengan Allah, berbuat baik dengan sama, la'allakum tuflihun, dijamin kalian mendapatkan kebahagiaan. Ini yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Makanya jangan lepas kita untuk terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa cara? Doa ini, istighfar ini yang disebutkan dengan sayyidul istighfar. Ada apa? Diapakan dulu. Kalau belum hafal dibaca, direnungi artinya. Nah, belum hafal dibaca sampai apa? Seperti itu. Kemudian, thumma inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad khatama hadha ad-du'a bi bayan al-ajr al-'azim wa thawab al-jazil alladhi yanaluhu man yuhafiz 'alaihi kull sabah wa masa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup doa itu dengan memberikan penjelasan siapa yang membaca itu dia mendapatkan pahala yang sangat besar, pahala yang sangat berlimpah yang bisa diraih oleh orangnya yang kontinu di dalam membacanya pada setiap pagi dan sehingga Allah mengatakan barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar itu pada waktu pagi kemudian dia baca makin dan tidak dengan meyakininya, lalu dia meninggal dunia sebelum pagi, maka bahwa min ahli jannah, dia akan menjadi penghuni surga. Ini jaminan yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan zikir ini atau istighfar ini disebutkan dengan sayyidul istighfar, di mana Allah Subhanahu wa taala Rasulullah lewat apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu dijanjikan untuk mendapatkan pahala yang sangat besar, yang sangat berlimpah karena dia memulai paginya dan menutupnya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang saya itu mentauhidkan Allah, baik tauhid secara rububiyah maupun tauhid secara uluhiyah. Kemudian adanya pengakuan untuk menjadi hamba yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyaksikan sebagai persaksian akan karunia Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menyadari akan kekurangan dirinya, menyadari akan aib yang ada pada dirinya, mengakui akan kekurangan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, kurang di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dia mengakui akan nikmat yang begitu besar yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia minta ampun kepada Allah. Wa talabul 'afwi wal maghfirah. Lalu dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Zat yang Maha Ghaffar, yang Maha memberikan ampunan. Tentunya disertai dengan az-zulm, disertai dengan perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ketundukan. Wa hiya ma'anil jalilah. Itulah makna-makna yang sangat agung, sifat-sifat yang sangat mulia yang digunakan untuk mengawali paginya dan mengakhirinya dengan kalimat seperti ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abdu wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu yang disebutkan dengan sayyidul istighfar yang kita berusaha untuk bisa membacanya pada setiap pagi dan setiap sore. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Lanjutannya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum masuk waktu isya, barangkali ada pertanyaan, tadi silakan. Ustaz, ada
warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan sama Ustaz, kalau kita berbuat salah kepada Allah, lalu semawan diampuni kan. Nah, kalau seseorang berbuat salah kepada seseorang, terus seseorang itu meninggal, itu bagaimana Ustaz? Kalau dia pernah mendolimi orang lain, tidak sempat untuk minta maaf, dan orang yang meninggal. Makanya orang yang merasa kalau dirinya berdolim, jangan menunda-nunda waktu. Jangan menunda-nunda waktu untuk menyelesaikan. Ada Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, maka dan tidak memagulamatul li'ahi min ardi kepada syekh falyatahilal min hujum. Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap orang lain, apapun kezaliman itu, maka hendaknya dia menyelesaikan sekarang juga. Falyatahilal, kita dihalalkan sekarang juga. Artinya kita diperintahkan untuk segera menyelesaikan. Di saat kita terlambat, kemudian orang yang meninggal sebelum kita menyelesaikan permasalahan itu, maka kalau berkaitan dengan urusan berkaitan dengan urusan hak, hak itu bisa diserahkan kepada ahli warisnya. Haknya bisa diserahkan kepada ahli waris. Kalau menyangkut masalah kehormatan diri, ya sudah kita memintakan ampun kepada Allah buat orang yang pernah kita zalimi. Ya, memintakan ampun kepada Allah buat orang yang pernah kita zalimi. Karena itu menyangkut masalah kehormatan diri. Pernah menghibai, pernah mencela. Nah, ini menyangkut masalah kehormatan diri. Tidak sempat untuk minta maaf, orangnya meninggal dunia. Dan kita mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa daripada orang yang telah kita berbuat zalim kepadanya. Seperti itu. Kalau menyangkut hak, maka hak itu diserahkan kepada ahli waris. Masuk ke polisi. Ya, bisa dulu kita lanjutkan insyaallah.
Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dari pertanyaan tadi, yaitu hendaknya kita di saat kita merasa berdoa kepada orang lain, segera untuk kita menyelesaikan ini. Sebelum orang yang pernah kita meninggal dunia. Di saat sudah meninggal dunia, tentunya ya kalau menyangkut masalah hak, ya diserahkan hak itu kepada yang berhak, yaitu kepada ahli warisnya. Nah, apabila tidak ada ahli waris dan tidak ketemu orang yang tidak ada, maka dijelaskan oleh para ulama hendaknya hak itu apakah diserahkan ke masjid dengan niat pahalanya untuk orang yang pernah kita beri. Nah, diserahkan ke masjid atau disedekahkan atas nama orang itu. Nah, pahalanya untuk orang itu. Dia hanya sedang membersihkan diri daripada berbagai dosa yang pernah dia lakukan kepada saudara. Bahwa orang yang sudah ada ketemu, kita untuk minta maaf tidak ada, tidak ketemu, ya serahkan ke masjid kalau menyangkut masalah harta, serahkan atas nama orang. Itu yang dijelaskan oleh para ulama di dalam seperti itu. Kalau tidak ada, semuanya tidak ada dan menyangkut masalah kehormatan diri, ya hendaknya kita mintakan ampun orang itu kepada Allah karena salah dari dosanya. Wallahu a'lam. Kalau orang yang meninggal itu tidak memaafkannya, Ustaz, bagaimana, Ustaz? Sudah meninggal kan? Maksudnya orang itu sudah meninggal tapi tidak memaafkan atas kezalimannya yang orang lain lakukan. Orang yang sudah meninggal? Iya. Tapi bagaimana dalam orang yang tidak memaafkan? Iya. Orang yang sudah meninggal? Iya, itu bagaimana, Ustaz? Itulah berarti di situ. Nah, Allah SWT akan memberikan ampunan di saat orang itu bisa mengampuni, memberikan maaf. Makanya jangan telat, jangan ditunda-tunda untuk kita menyelesaikan hal-hal yang kita pernah berbuat baik kepada orang itu. Nah, kita mereka-reka kepada Allah SWT setelah kita minta maaf, kemudian kita berbuat baik kepada orang itu dengan memintakan ampun kepada Allah atas dosanya. Mudah-mudahan masalahnya bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Nah, kalau sudah telat seperti itu, tinggal kita memohonkan ampun kepada Allah bagi orang itu atas dosa yang dilakukannya. Mudah-mudahan Allah bisa menerima dengan yang seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita sudah mengajar bersama bahwa ada buku beredar zikir pagi dan zikir malam. Pertanyaannya, apakah boleh urutan dalam buku itu apa harus sesuai? Kalau dibolak-balik urutannya bacanya berbeda. Kemudian yang kedua, dalam buku itu penutup terakhir itu ada zikir subhanallah wa bihamdi. Kalau ditambah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, boleh tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam bacaan zikir pagi dan petang itu, di situ disebutkan subhanallah wa bihamdi 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu sore. Ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Itu kan kita dianjurkan untuk baca 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dan aku senantiasa memujinya. Maha suci Allah dan aku memujinya. 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu sore. Di saat bacaan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sudah selesai kita baca, kemudian kita lanjutkan dengan zikir-zikir yang lain, tentunya itu perkara yang bagus. Kemudian kita lanjutkan dengan tambah subhanallah dan subhanallah astagfirullah atau zikir-zikir yang lainnya di saat masih ada kesempatan untuk kita baca sebelum terbitnya matahari. Nah, sebelum terbitnya matahari, karena kita melakukan sholat umpamanya di waktu pagi itu kaitannya dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir setelah sholat subuh zikir wajib, kemudian dilanjutkan dengan zikir pagi. Di saat zikir-zikir pagi yang diajarkan Rasulullah SAW sudah selesai kita lakukan, sementara masih ada kesempatan, kita gunakan dengan zikir-zikir yang lainnya.
kita gunakan dengan zikir yang lainnya sampai kita melakukan sholat, yaitu sholat apa? Sholat suruh. Artinya sholat suruh itu dikerjakan sekitar 12 sampai 15 menit setelah terbit matahari. Artinya tidak bersamaan dengan terbitnya matahari. Justru kita dilarang untuk melakukan sholat bersamaan dengan terbitnya matahari. Setelah terbit matahari ditunggu barang 12 sampai 15 menit, dan itu merupakan awal waktu sholat duha. Dan itu diistilahkan dengan sholat syuruk. Sholat syuruk itu berkaitan dengan sholat berjamaah subuh, kemudian zikir sesudah sholat maghrib, kemudian zikir pagi sampai selesai terbit matahari, ditunggu barang 2 menit. Gunakan untuk zikir, gunakan untuk baca Quran, gunakan untuk doa, termasuk juga zikir-zikir yang lain selain daripada zikir yang diajarkan di dalam zikir pagi dan zikir petang. Seperti itu. Wallahu a'lam. Yang lain itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya bertanya sambil berdiri, Ustaz? Apa boleh saya bertanya sambil berdiri? Pokoknya kita dulu tegunan. Pokoknya kita dulu tegunan. Pada umumnya, pada waktu sholat sunnah sendirian, sholat sunnah apa saja, iya, yang saya lihat, yang saya ketahui, itu takbirnya berbeda. Masa aja Ustaz kan? Ada yang ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang ini, kayak pesawat terbang, Allahu Akbar. Kakinya ngangkat lagi. Macam-macam. Ada yang ini, Allahu Akbar. Ada yang ini lagi, terus telinga, Allahu Akbar. Ada yang ini lagi, yang benar. Mungkin yang benar insyaAllah yang benar. Allahu Akbar. Demikian Ustaz. Pertanyaannya, yang mana yang benar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembalikan kepada tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu tidak perlu kepada ibadah. Kepada ibadah itu, kita tidak dikembalikan bagaimana Rasulullah SAW melakukan takbiratul ihram. Disebutkan di dalam hadis bahwa untuk takbiratul ihram itu bagaimana bacaan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan dua telinga. Bisa sejajar dengan bahu terus ini. Bisa sejajar dengan telinga. Seperti ini. Ya tentunya tidak ini Allah atau Allah tidak Allah seperti ini tidak, tapi sejajar dengan bahu. Kedua telapak tangan itu bukan yang ketiga. Seperti sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Seperti itu sesuai dengan yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada macam-macam, ya mungkin ada dalil yang lain. Yang penting kita bagaimana diri kita ini betul-betul sesuai dengan tuntunan yang diajarkan. Jangan kita teratur ya kalau sholat. Sehingga kita tahu persis kalau ada orang sholat takbirnya begini dan begitu. Jangan-jangan kita hanya memperhatikan orang lain. Jangan kita tidak perhatikan tentang apakah saya ini benar. Hanya perhatikan apakah orang lain benar. Tidak, mestinya apa yang saya lakukan itu benar. Sesuai tidak dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah. Makanya di saat kita beribadah, sesuaikan dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian semua sebagaimana Rasulullah SAW melaksanakan salat. Seperti itu. Dan wallahu a'lam bishawab. Silakan. Apa? Apakah sholat suruh itu termasuk duha? Apa? Sholat suruh. Syuruk. Ya. Ya. Kalau sudah sholat suruh, apa tidak bisa sholat duha? Atau sholat suruh duha juga? Ya. Yang kedua Ustaz, kalau kita
kita gibah kayak yang nggak benar kayak artis. Apa yang kedua? Kalau kita gibah kan dosa Ustaz. Oh iya, bisa. Kalau kayak artis kayak musim-musim pilpres ini kan banyak yang kena denda Ustaz. Terus cara Banyak apa? banyak yang orang kena calon-calon itu Ustaz kan nggak kena kita Ustaz. Terus caranya menebus dosanya itu kan gimana nggak kena Ustaz? Tidak ketemu mungkin sama orangnya. Itu Ustaz. Ya, Terima kasih. sudah ya. Yang pertama tadi mengenai sholat suruh, apakah itu sudah masuk sholat duha? Memang sholat suruh itu dikerjakan pada awal waktu duha. Sholat suruh awal pada waktu duha. Diistilahkan suruh, karena kaitannya dengan amalan sebelumnya. Sholat berjamaah, subuh, udah dikit sampai kemudian belum sholat, itu diistilahkan dalam sholat suruh. Pada hakikatnya itu adalah sholat yang dikerjakan pada awal waktu duha. Sholat suruh. Kemudian apakah kita boleh untuk melakukan sholat duha saja? Boleh dalam sholat duha pada waktu yang afdol yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sholat duha itu dikerjakan waktu itu di saat panas matahari, betul-betul panas matahari itu adalah waktu yang afdol untuk dikerjakan sholat duha. Jadi kalau setelah sholat suruh akan melakukan sholat duha lagi, justru kita memilih waktu yang afdol, tentunya itu afdol. Seperti itu. Ya, kalau kita mencukupkan dengan sholat suruh dengan duha, itu tidak apa-apa. Boleh karena itu sunnah. Ya, tidak termasuk perkara yang lain. Kalau kita menambah lagi dengan duha, maka bagus. Semakin menambah semakin bagus. Seperti itu. Wallah. Sudah masuk waktu? Belum. Masih ada pertanyaan? Yang kedua. Oh, riba. Ya sudah, kita berusaha untuk tidak riba ya. Kita berusaha untuk tidak melakukan riba. Urusan orang lain kita serahkan kepada Allah Taala. Jangan sibuk dengan orang lain, tapi sibukkan dengan diri kita. Tuba liman syaghalahu anhu bima yu'ibun nas. Sungguh berbahagia orang yang tidak sibuk dengan urusan orang lain, tapi kita sibuk dengan urusan diri kita sendiri. Urusan lain serahkan kepada Allah Taala. Begitu ya? Nah, kita sibuk dengan urusan kita, yang penting kita usaha untuk tidak melakukan riba. Wallahu a'lam bishawab. Apa masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya bertanya makna larangan lewat orang lewat muka sedang sholat Ustaz. Maknanya lewat depan orang sedang muka orang sholat. Nah, kalau sudah mengatakan apabila kamu sudah mengetahui betapa besarnya dosanya, lewat di depan orang sedang sholat lebih baik menanti Ustaz. Nanti orang sudah selesai sampai itu sudah selesai sholat. Itu maknanya. Apa hukumnya orang melewati orang yang sedang sholat? Ya. Melewati di hadapan orang yang sholat gitu ya? Apa hukumnya? Bukan maknanya Ustaz. Maknanya? Iya, pengertiannya. Kalau itu Ustaz, kalau orang sudah tahu betapa besar dosanya, orang yang sedang lewat di depan yang sedang sholat 40 tahun. Dapat 40. Ya 40. Bisa 40 hari, bisa 40 tahun, 40 hari ya. Tahun. Ya, itu hukuman. Ah, Itu hukuman bagi orang yang sengaja melewati orang yang sholat, melewati di hadapan orang yang sedang sholat. Jadi hukuman ini menunjukkan dosa besar. Orang melewati di hadapan orang yang sedang sholat itu dosanya dosa besar, karena di situ ada ancaman. Makanya Rasulullah SAW mengatakan orang yang melewati orang yang sedang sholat di hadapannya, dia lebih baik berdiri selama 40. Dan di situ tidak dijelaskan apa 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Ini menunjukkan ancaman yang sangat berat. Berarti kita berusaha untuk tidak melewati di hadapan orang yang sedang sholat.
Dan orang yang sholat, pokoknya di tengah masjid, dan dia meletakkan sutra, kalau di apa namanya, di tengah-tengah masjid. Jangan kemudian di depan pintu pun dia sholat, menghalangi orang yang lewat. Nah, orang ini mengganggu namanya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, apabila kalian sholat, maka hendaknya kamu menghadap kepada sutra. Berarti kita dianjurkan saat kita melakukan sholat sunnah masuk ke masjid, kalau kita tidak mau ke depan, di mana di depan tidak ada sutra, tembok ini sebagai sutra. Kalau tidak, kita jadikan orang yang sedang sholat sebagai sutra kita. Atau kalau tidak, kita meletakkan sesuatu di hadapannya untuk menghalangi orang yang sedang, orang yang mau melewati di hadapan orang yang sholat. Kalau sudah ada sutra di situ, kemudian ada orang yang memaksa, hendaknya dihadap. Di saat dia memaksa untuk melewati sudah dihadap, diperangi kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan beratnya orang yang melewati di hadapan orang yang sedang sholat. Diperangi karena orang ini setan kata Rasulullah SAW. Jadi orang yang sudah dihadapkan memaksa sementara sudah ada sutra di hadapannya, maka hendaknya dia diperangi karena orang ini adalah setan. Ini yang menunjukkan adalah Rasulullah SAW. Makanya hati-hati di saat kita sholat, taruh sutra di situ. Atau kita maju ke depan, atau kita menghadap orang yang sedang duduk, kita jadikan sebagai sutra. Atau orang yang sedang berdiri sholat, kita ada di belakangnya sebagai orang yang sholat menghadap sutra. Seperti itu. Karena itu adalah perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kamu sholat, maka menghadaplah ke sutra. Jika sholat ahadukum falyusalli ila sutra falyabdu minha. Apabila salah seorang di antara kamu sholat, hendaknya sholat menghadap sutra dan mendekat pada sutra itu. Kita dianjurkan untuk meletakkan sutra di atas di saat kita datang ke masjid melakukan sholat sunnah. Kita ada di tengah masjid, kita letakkan sutra. Atau di depan juga pada maju depan. Atau ada orang yang sedang zikir, kita jadikan sutra. Atau orang yang sedang sholat, jadikan sutra. Seperti itu. Dan itu akan menumbuhkan kekhusyuan kita di dalam masyarakat ibadah sholat. Dan kita tidak nolak kita dianjurkan untuk menghadap tempat sholat. Nah, tempat sholat itu di hadapannya ada sutra. Tidak usah kita menolak kemana-mana. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pasti ada kok. Ini yang bisa disampaikan sudah bermanfaat dan cukup dalam waktu tertulis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.